Selamat malam, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis strategi pemasaran. Saya Francisca Sukaria, NPM 142, membahas tentang analisis strategi pemasaran. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pemasaran adalah suatu kegiatan dalam perekonomian yang berfungsi membantu menentukan di mana nilai ekonomi di sini berupa harga barang dan jasa. Strategi pemasaran ialah suatu pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Atau pengertian strategi pemasaran lainnya adalah suatu pola fundamental di mana adanya suatu perencanaan pemasaran, pengarahan sumber daya, serta interaksi dengan pasar, pesaing, konsumen, dan lain sebagainya. Dalam memahami analisis strategi pemasaran, ada 4 strategi yang perlu diketahui, diantaranya yaitu yang pertama strategi produk, kedua strategi harga, ketiga strategi tempat dan distribusi, dan yang keempat strategi promosi. Yang ingin kita bahas terlebih dahulu yang pertama adalah strategi produk. Dalam strategi produk, yang perlu diingat adalah yang berkaitan dengan produk secara utuh, mulai dari nama produk, bentuk, isi, atau pembungkus. Dalam produk itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan logo dan moto, kedua, menciptakan merek, ketiga, menciptakan kemasan, dan yang keempat, keputusan label. Perkenalkan, nama saya Venansius Rian, NPM 143. Strategi harga. Setelah produk berhasil diciptakan dengan segala atributnya, langkah selanjutnya adalah menentukan harga produk. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba. Yang ketiga, untuk memperbesar market share. Yang kelima, menurut pesaing. Beberapa metode dalam menentukan suatu harga produk, modifikasi harga, atau diskriminasi harga dapat ditentukan menurut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menurut pelanggan. Yang kedua, menurut bentuk produk. Yang ketiga, menurut tempat. Yang keempat, menurut waktu. Adapun penerapan harga untuk produk baru dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, market skimming pricing, yaitu harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas yang tinggi. Yang kedua, market pemeracun pricing, yaitu menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, pre-private value pricing, yaitu penentuan harga yang didasarkan kesan atau persepsi pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alexius Satria Gunawan, NPM 149. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi tempat dan distribusi. Distribusi merupakan cara perusahaan menyalurkan barangnya mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Perlu kita ketahui bahwa saluran distribusi memiliki fungsi tertentu. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya strategi distribusi bagi perusahaan. Adapun fungsi-fungsi distribusi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi transaksi. Yang kedua, fungsi logistik. Yang ketiga, fungsi fasilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tidaknya strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut.
pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Yang kedua, karakteristik produk. Yang ketiga, faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Dasar-dasar penentuan saluran distribusi produk. Yang pertama, produk konsumen dan produk industri. Pemilihan dan penentuan saluran distribusi untuk produk konsumen terdiri dari yang pertama, dari produsen ke konsumen, yang kedua, dari produsen ke pengecer, dari pengecer ke konsumen. Yang ketiga, dari produsen ke agen tunggal, dari agen tunggal ke pengecer, dari pengecer ke konsumen. Yang keempat, dari produsen ke agen, dari agen ke subagen, dari subagen ke pengecer, dari pengecer ke konsumen. Yang kelima, pemilihan dan penemuan dan penentuan saluran distribusi untuk produk industri terdiri dari yang pertama, dari produsen ke pemakai barang industri. Yang kedua, dari produsen ke dealer, dari dealer ke pemakai barang industri. Yang ketiga, dari produsen ke agen, dari agen ke dealer, dari dealer ke pemakai barang industri. Ya, demikian hasil pemaparan materi yang saya bawakan. Semoga ini bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih. Selamat malam. Nama saya Rivalus Geni, NPM 119. Materi yang akan dibahas tentang strategi promosi. Strategi promosi, sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Macam-macam sarana promosi yang dapat digunakan adalah yang pertama, periklanan atau advertising. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, publisitas atau publicity. Yang terakhir, penjualan pribadi atau personal selling. Yang pertama, periklanan atau advertising. Pengguna promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media. Yang pertama, pemasangan billboard di jalan, tempat atau lokasi yang strategis. Yang kedua, pencetakan brosur untuk ditempel atau disebarkan setiap cabang, pusat pembelanjaan, atau di berbagai tempat yang dianggap strategis. Yang ketiga, pemasangan spanduk atau umbul-umbul di jalan, tempat atau lokasi yang strategis. Yang kelima, pemasangan iklim melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, buku atau lainnya. Yang terakhir, pemasangan iklan melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, film, atau lainnya. Pertimbangan penggunaan media yang akan dipakai untuk pemasangan iklan di suatu media antara lain. Yang pertama, jangkauan media yang akan digunakan. Yang kedua, sasaran atau konsumen yang akan dituju. Yang ketiga, besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Yang berikut promosi penjualan atau sales promotion. Adapun jenis promosi penjualan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemberian harga khusus atau special price atau potongan harga atau diskon atau produk tertentu. Yang kedua, pemberian undian kepada setiap pelanggan yang membeli dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, pemberian cincin deramata serta kenang-kenangan lainnya pada konsumen yang loyal. Dan yang terakhir, promosi penjualan lainnya. Sekian saja hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.